Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku menulis Sersan Maudia. Nah, dalam video ini aku akan membahas sesuatu isu yang lagi dibahas di mana-mana, entah di sosial media, televisi, artikel, berita, dan lain sebagainya. Pasti mengangkat isu ini, yaitu konflik Palestina dan Israel. Nah, tentunya konflik ini banyak banget menarik perhatian masyarakat, pemerintahan dunia, bahkan terutama organisasi dunia yang harusnya punya wewenang dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretariat PBB. Konflik Palestina-Israel menjadi isu yang sangat-sangat kompleks dan sensitif. Konflik ini telah melibatkan aspek sejarah, agama, dan geopolitik. Konflik antar dua negara Palestina dan Israel merupakan konflik perebutan wilayah yang hingga saat ini belum berhasil diselesaikan, khususnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB maupun pihak lainnya yang berupaya mendamaikan konflik antar keduanya. Dalam penelitian dari Yusuf Khairul Romansyah yang menyatakan peran PBB dalam upaya menyelesaikan konflik antar dua negara ini, Palestina dan Israel, sebagai perantara mediator yang mampu menghalangi serta mencegah terjadinya peperangan antar negara. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa Dewan Keamanan memiliki dua cara, yaitu upaya menyelesaikan sengketa dengan damai yang tercantum pada bab 6 Piagam PBB dan bab 7 Piagam PBB. Sedangkan menurut Vina Santianti dan kawan-kawan dalam jurnal yang berjudul Realisme Politik PBB, Hak Veto dan Implikasinya Terhadap Resolusi Konflik Palestina-Israel, yang membahas tentang hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menjadi simbol realisme politik dalam pengambilan keputusan internasional. Nah, di mana hak veto sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris Raya, yang menjadi elemen sentral dalam dinamika pengambilan keputusan di tingkat internasional. Hak istimewa ini memberikan kemampuan kepada 5 negara tersebut untuk menolak atau membatalkan suatu resolusi yang diajukan Dewan Keamanan PBB. Tentu hal ini hak veto menciptakan ketidaksetaraan yang mencolok di dalam Dewan Keamanan PBB, di mana kelima negara pemegang hak veto ini dapat secara efektif mengontrol dan membentuk arah kebijakan internasional sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Sebagai contoh, ketika Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi yang mengutuk pembebasan sandera di Gaza, di mana Amerika Serikat pada saat itu menggunakan hak veto untuk melindungi kepentingan nasional secara absolut. Tentu tindakan ini mengekspos bagaimana keputusan di tingkat Dewan Keamanan PBB dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan kepentingan nasional negara pemegang hak veto tersebut. Sedangkan menurut Muhammad Andrew Rizky Saputra dalam penelitiannya yang berjudul Respons Organisasi Internasional Terhadap Konflik Israel-Palestina, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Yang pertama, dalam resolusi PBB pada nomor 180 tahun 1947, yang dimana isi resolusi itu membagi Palestina ke dalam 3 wilayah. Wilayah kekuasaan Arab Palestina, wilayah kekuasaan Yahudi, dan wilayah yang meliputi kota Al-Quds dan Bait Lahem di bawah kendali internasional. Kemudian yang kedua, resolusi Dewan PBB nomor 242 tahun 1967. Isi resolusi ini menuntut Israel untuk segera menarik mundur pasukannya dari seluruh wilayah yang didudukinya dalam perang 6 hari atau yang disebut dengan Six Day War. Namun Israel hanya mematuhi beberapa isi resolusi ini. Yang ketiga, resolusi Dewan PBB nomor 338 tahun 1937. Isi dari resolusi ini menyerukan gencatan senjata dalam perang Yom Kippur sejalan dengan usulan bersama oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jurnal ini menyatakan bahwa selain PBB, Organisasi Islam OKI atau OKI juga turut membantu dalam menyelesaikan konflik
yang terjadi pada Israel dan Palestina, yaitu dengan cara yang pertama mengadakan pertemuan puncak, konferensi, yang kedua mendukung kemerdekaan Palestina, yang ketiga memberi bantuan finansial kepada Palestina, yang keempat memboikot produk Israel, dan yang terakhir membentuk Komisi Independen HAM OKI atau APHRC tahun 2011. Nah, melihat dalam pandangan hukum diplomatik yang dibahas oleh Najwa Aisyah Firza dalam jurnalnya yang berjudul Israel-Palestina Conflict in Diplomatic Law, yang menganalisis tentang tanggapan pemimpin dunia Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerja Islam OKI, di mana Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Pada dukungan Indonesia untuk Palestina menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang fokus pada masalah kemanusiaan. Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia mendukung Palestina, yaitu pertama anti-kolonialisme, yang kedua Islam, yang ketiga kemanusiaan, dan yang keempat perdamaian dunia. Pandangan hukum diplomatik yang dilanggar oleh Israel dan Palestina dalam kasus serangan Gaza, serangan tentara Israel terhadap warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah Baitul Maqdis, melanggar hukum internasional. Dan Israel pun telah menghancurkan properti sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan bahkan tempat ibadah. Pelanggaran yang dilakukan Israel yaitu pertama, prinsip kebutuhan militer, yang kedua, prinsip kemanusiaan, yang ketiga, prinsip proporsionalitas. Berbicara tentang negara Indonesia yang dibahas oleh Relasia Solehin dan kawan-kawan pada jurnal yang berjudul Indonesian Role in the Israel-Palestina Conflict Track Multi-Track Diplomasi, yang dikatakan oleh Siska pada tahun 2021 bahwa Indonesia memainkan peran penting untuk menyeimbangkan dan meredakan konflik Israel-Palestina dalam kancah bilateral, regional, dan multilateral. Nah, peran strategis yang dimainkan oleh negara Indonesia untuk memediasi dan meredam konflik di Palestina dengan 3 cara, yaitu pertama, mendorong dan menggelorkan Ukhuwah Islamiyah pada Organisasi Internasional Kerjasama Islam atau OKI untuk membantu Palestina berdaulat dengan Roadmap to State Solution. Kemudian penegasan terhadap resolusi konflik kepada Dewan Keamanan PBB dan melakukan upaya kontingensi supaya digelar sidang umum Majelis PBB sebagai respons dalam penanganan konflik. Kemudian ketiga, menjalin kerjasama dan joint statement bersama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Dalam jurnal tersebut, Erwanti tahun 2022 mengatakan bahwa Indonesia juga telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU, perjanjian hibah bantuan dan menyalurkannya melalui UNRWA, the United Nations Relief and Work Agency, dan ICRC, International Committee of the Red Cross, dan dukungan lainnya juga dilakukan oleh berbagai kalangan seperti profesional, non-pemerintah, pebisnis, private citizen, peneliti, aktivis, pemuka agama, selebritas, dan media dalam bentuk dukungan moral dan materi. Nah, dari beberapa stereotip yang aku sebut sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa sudah banyak sekali negosiasi dan inovasi yang dilakukan, bahkan teknologi yang digunakan dalam penyelesaian konflik antar dua negara ini, yaitu Palestina dan Israel, melalui jalur professional conflict resolution, jalur bisnis, jalur funding, bahkan dari pihak organisasi dunia pun, yaitu Dewan Keamanan PBB, sudah memberikan berbagai resolusi untuk menyelesaikan konflik ini. Tetapi banyak hambatan seperti tadi, contoh Amerika Serikat yang menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi yang mengutuk pembebasan di Gaza. Kemudian bahkan jalur diplomatik pun sudah ditempuh, yaitu salah satunya diplomasi multilateral guna upaya untuk mencapai kesepakatan damai bilateral. Nah, itulah dia penjelasan mengenai respon organisasi dunia dalam konflik Israel-Palestina. Semoga bermanfaat
dan bisa menambah wawasan teman-teman dalam mengenai isu ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.